어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan Balai Pustaka. Sekaligus saya akan menganalisis salah satu karya sastra di era Balai Pustaka ini. Nah, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, jadi Angkatan Balai Pustaka ini sering dikenal sebagai zaman Siti Nurbaya. Menurut Sarwadi tahun 2004 halaman 24 mengatakan bahwa nama Balai Pustaka merujuk pada dua pengertian. Yang pertama sebagai nama penerbit dan yang kedua sebagai nama suatu angkatan dalam sastra Indonesia. Adapun sastrawan di Angkatan Balai Pustaka antara lain yang pertama Nur Sultan Iskandar, yang kedua Marah Rusli, dan yang ketiga Abdul Muiz. Selain itu masih ada sastrawan-sastrawan lainnya, namun tiga sastrawan ini merupakan sastrawan paling populer di Angkatan Balai Pustaka. Selanjutnya, saya akan langsung saja menganalisis salah satu novel pada Angkatan Balai Pustaka yang berjudul Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, saya akan menganalisis novel ini menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan kajian mengenai unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam atau disebut unsur intrinsik, dan unsur yang membangun karya sastra dari luar yang disebut sebagai unsur ekstrinsik. Nah, kajian struktural ini meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat pada novel. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit mengenai novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini. Nah, novel ini itu menceritakan tentang Hanafi, seorang bumiputra yang terjebak dalam adat dan kebudayaan Belanda. Lama bersekolah di Belanda dan bergaul dengan orang-orang Belanda, membuat Hanafi selalu menganggap buruk adat budayanya sendiri. Persoalan tentang perbedaan adat budaya Timur dengan Barat itu sudah menjadi topik utama perbincangan Hanafi dan Qori, orang Barat yang merupakan sahabat sekaligus gadis yang dicintainya. Mereka selalu saja berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja menyampaikan hasil analisis saya terhadap novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini. Yang pertama yaitu temanya. Nah, tema pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz menceritakan tentang kawin atau pernikahan campur antar bangsa, kawin atau pernikahan paksa, dan kesalahan dalam mendidik anak. Yang kedua yaitu alurnya. Alur yang digunakan dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini adalah alur maju. Hal ini disebabkan karena penceritaan dalam novel ini dimulai dari perkenalan sampai pada penyelesaian. Selanjutnya, tokoh dan penokohan pada novel Salah Asuhan. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama pada novel ini adalah Hanafi, Qori, dan Rapiah. Karakter dari tokoh-tokoh ini yang pertama yaitu Hanafi. Nah, dari novel tersebut saya menganalisis bahwa Hanafi itu memiliki sifat-sifat antara lain yang pertama, durhaka, yang kedua, pemarah, yang ketiga, kasar, yang keempat, keras kepala, dan juga angkuh. Yang kedua yaitu Qori. Nah, karakter dari Qori ini adalah orang yang mudah bergaul dan pemaaf. Selanjutnya, Rapiah. Rapiah dalam novel ini digambarkan sebagai seseorang yang sabar. Nah, selain tokoh-tokoh utama tersebut, ada juga tokoh-tokoh tambahan yang terdapat pada novel Salah Asuhan ini. Yang pertama yaitu Maryam, yang digambarkan sebagai seseorang yang bijaksana dan sabar. Yang kedua yaitu Tuan Dubuse, yang digambarkan sebagai seseorang yang tidak acuh, tegas, dan bijaksana. Selanjutnya ada Sultan Batuah yang digambarkan sebagai seseorang yang bijaksana. Yang terakhir yaitu Syafi'i yang digambarkan sebagai seseorang yang berani. Selanjutnya yaitu hasil analisis mengenai latar dan sudut pandang yang terdapat pada novel ini.
Yang pertama yaitu latar. Latar atau setting yang terjadi dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini antara lain terjadi di Solo, Betawi, Semarang, dan Kota Anau. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam novel ini adalah sudut pandang persona ketiga. Pengarang bertindak sebagai orang ketiga yang menceritakan kehidupan tokoh-tokoh pada novel, bahkan yang berupa pikiran, perasaan, pandangan, secara jelas seperti halnya ucapan dan tindakan nyata. Nah, unsur terakhir yang saya analisis adalah amanat. Amanat yang disampaikan pengarang dalam novel Salah Asuhan ini adalah janganlah kita mendurhakai orang tua dengan menentang segala nasihatnya. Jangan juga kita merendahkan bangsa kita sendiri dan menyombongkan diri karena lebih pandai akan bahasa bangsa lain. Bangsa Timur memang memerlukan pendidikan Barat, tetapi tidak berarti bahwa semuanya harus dibaratkan. Nah, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai Angkatan Balai Pustaka, sekaligus hasil analisis saya terhadap sebuah novel pada Angkatan Balai Pustaka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.